belum ya, belum pernah ada untuk yang namanya konflik ataupun apa ya istilahnya, ya sentimen sara itu sudah pernah ada dari tahun 2011 sampai sekarang ini. Sejak dahulu pun belum pernah. Oh ya, kalaupun ada, ini belum bisa dikategorikan konflik ya. Artinya hanya sekedar kesalahpahaman. Dan walaupun sara, tetapi dari unsur keyakinan atau agama. Kalau unsur sara ini kan dari ras. Untuk ras saya rasa belum pernah ada. Ya, sekarang justru konflik-konflik ini tidak mengandung sara ya. Kalaupun ada nih konflik yang non-sara seperti antar geng, nah itu kan bukan, nggak ada unsur sara ya. Jadi hanya unsur apa itu disebutnya, mungkin trending atau gaya atau bagaimana gitu. Kalaupun ada seperti itu. Jadi oleh karenanya saya rasa kebanyakan di wilayah kita itu yang menjadi permasalahan adalah terjadinya benturan-benturan ya, karena apa yang saya bilang tadi, atas penyebaran hoax, kemudian tidak memahami apa yang dilakukan. Jadi kebanyakan itu tidak, kalau kita sasaran orientasi kita kepada sara, di sini kayaknya tidak ada. Jadi gini ya, kalaupun ada, ya paling kita preventif. Jadi selalu ya RT ya RW memediasi apa sih sebetulnya. Kalau itu, jadi itu negara. Karena RT tugasnya yang melaksanakan, yang membantu melaksanakan program pemerintah. Nah, pemerintah itu siapa? Ya negara. Gitu. Tapi kalau negara tidak hadir di tengah kita ini, kemungkinan itu terjadi konflik. Gitu. Memang sudah diperhitungkan oleh penentu kebijakan. Makanya dari gubernur perintahin jangan pernah diintimidasi, kasih dukungan moral. Jadi gini, konflik ini kan kita juga bisa melihat dari sebab musababnya. Jadi kita lihat sumber masalah juga. Jadi ada yang bisa kita tangani secara langsung di tingkat lingkungan, di tingkat RT, di tingkat RW. Ada juga yang tidak bisa kita laksanakan. Misalnya, konflik yang nama di lingkungan itu konflik tetangga, ya kan? Misalnya soal perbatasan tanah, semua itu secara preventif atau di tingkat lingkungan itu kita adakan mediasi dengan mengetahui latar belakang penyebabnya apa, kenapa baru sekarang dimasalahin. Nah, aja begitu. Tidak kita mencari-cari kesalahan. Siapa penyebab konflik ini yang membuatnya? Enggak. Artinya tujuan kita adalah untuk melerai dan menyelesaikan. Nah, jadi kita ada di tengah dengan nantinya kalau memang ini tidak bisa, maka akan kita bawa lagi ke tingkat lebih atas, tingkat kelurahan. Ya. Nah, kalau bicara solusi, ya kita hanya punya batas kewenangan yang terbatas. Artinya dia paling bisa memediasi. Tapi kalau misalnya yang pelaku konflik tersebut tidak menerima, ya silakan aja kita bawa ke ranah hukum yang berlaku, artinya seperti itu ya. Jadi gini, utamanya sekali adalah pasti diupayakan untuk mencegah agar tidak terjadi konflik, atau kalaupun terjadi konflik dicegah bagaimana supaya tidak meluas. Konflik itu di awal enggak langsung gede, kecuali membunuh meletus itu udah langsung besar ya. Tapi kalau yang namanya konflik meletus itu paling dari dua pihak. Ini yang bersih. Apakah dua pihak dari dua kelompok?
Nah oleh karena paling aparatur pemerintahan tetap memediasi, kemudian mereduksi seluruh hal-hal yang tentunya nanti akan melebar, artinya jadi membatasi gerak semua daripada. Nah, oleh karenanya kalau semua makanya sebagai terutama pelajar ini jadi dalam hal apapun juga ya perlu pembelajaran. Oleh karenanya ini jadi setiap konflik itu tentu kita akan lihat dulu pertama ya bukan karena urusan sosial saja ya, tapi juga sebab musababnya itu yang jadi dasar kita untuk bagaimana bisa mencegah, kemudian kalaupun tidak terpaksa harus menangani ya ada penanganan. Jadi penanganan memediasi, kemudian juga bagaimana supaya ini selesai konflik tidak timbul kembali ya dengan upaya-upaya membantu secara administrasi. Nah kita akan mengayomi lagi dengan pembinaan tingkat hukum